Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-172. Apakah seseorang yang bimbang, apakah ia memang di dalam Kristus atau yang ragu-ragu, berhubung dengan persiapan yang wajib ia lakukan untuk perjamuan malam Tuhan, dapat saja sungguh-sungguh mengambil bagian dalam Kristus, meski ia belum yakin sepenuhnya tentang hal itu? Di mata Allah, ia mengambil bagian dalam Kristus jika ia sungguh-sungguh merasa dan memahami betapa ia membutuhkannya, serta benar-benar ingin didapati di dalam Kristus dan menghindari kejahatan. Kalau halnya demikian, ia harus menyayangi kekurangannya dalam hal iman dan berupaya agar kebimbangannya dihalaukan, sebab telah diberikan janji-janji dan sakramen ini ditetapkan untuk menolong orang-orang Kristen yang lemah dan bimbang. Bila ia berbuat begitu, ia boleh bahkan harus datang pada perjamuan malam Tuhan agar dikuatkan lebih jauh lagi. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Yesaya 50 ayat 10, Yesaya 54 ayat 7-10, Filipi 3 ayat 8 dan 9, 2 Timotius 2 ayat 19, Markus 9 ayat 24, Isa para Rasul 2 ayat 37, Yesaya 40 ayat 11 dan 29 dan 31, Roma pasal 4 ayat 11. Apa yang menjadi pembelajaran dari pertanyaan ke-172 ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini di dalam menjalankan dan menyelenggarakan perjamuan kudus, di mana kita mendapati ada orang-orang yang ragu akan kehidupannya sudahkah di dalam Kristus atau belum. Ada orang-orang yang menerapkan dirinya sebagai orang yang tidak layak, bahkan tidak berani mengambil perjamuan kudus ini sebagai bagian dari sebuah perjalanan iman mereka. Pertama, kita bersyukur dari firman Tuhan mendapatkan keteguhan dan ketenangan pengertian mengenai kesatuan kita dengan Kristus, di mana di dalam dan melalui dan dengan Kristus kita menerima penebusan, mengalami pembenaran, menikmati hidup yang diterima sebagai anak-anak Allah. Kedua, kita perlu menyadari bahwa memang tidak ada satu jasa baik apapun yang menjadi syarat untuk kita diterima oleh Tuhan Allah. Karena setiap kebaikan yang bisa kita lakukan itu pun karena pekerjaan Allah di dalam dan melalui hidup kita. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani berkata bahwa ia bisa berbuat baik karena dirinya sendiri. Sebab Tuhanlah yang memberikan kebaikan itu dan yang mengaruniakannya. Karena kita sesungguhnya pernah mengalami kematian dan sekarang telah menjalani hidup yang baru di dalam anugerahnya yang menghidupkan. Ketiga, kita berupaya untuk terus mengalami hidup yang dibaharui. Kita tidak menghindari lagi semua persekutuan kita dengan Tuhan dan saudara seiman. Kendati kita mungkin pernah lemah dan bimbang, kita harus mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan sakramen perjamuan Tuhan, sehingga kita kembali diteguhkan bahwa Kristus telah mati bagi kita, telah bangkit bagi kita, dan telah memberikan jaminan keselamatan. Kesatuan dengan Kristus inilah yang kita rayakan di dalam dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus dengan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita tidak lagi bimbang, ragu, dan mengalami suatu kelemahan dalam pengikutan kita dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus mengambil bagian dalam Kristus yang telah memberikan kepada kita jaminan keselamatan oleh Roh Kudus di dalam batin kita. Dan kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Ia baik dan memberikan anugerahnya demi anugerahnya. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.